Mungkin Anda sering lihat ya tawaran dari travel haji dan umroh yang kelihatannya menggiurkan banget, seolah-olah jalan ke tanah suci itu jadi gampang sekali. Tapi pernah kepikiran nggak gimana sebetulnya hukum Islam melihat skema komisi di balik itu semua? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, ada tawaran berangkat umroh cuma dengan bayar DP alias uang muka. Sisanya gimana? Katanya bisa lunas tanpa perlu keluar uang lagi. Wah, kedengarannya kayak mimpi yang jadi kenyataan ya kan? Nah, justru disinilah inti masalah yang perlu kita dalami. Skemanya tuh biasanya kelihatan simpel. Anda bayar DP, terus Anda otomatis jadi agen buat ngajak orang lain daftar. Setiap satu orang yang berhasil Anda ajak, Anda dapat komisi. Tinggal kumpulin aja komisinya sampai cukup dan lunas deh perjalanan Anda. Sekilas kelihatannya ini saling menguntungkan. Tapi apa benar sesederhana itu? Biar kita lebih paham, coba deh kita lihat contoh hitung-hitungannya secara langsung. Biar lebih kebayang. Oke, kita mainkan angkanya ya. Misalkan nih, biaya umroh itu 30 juta. Terus Anda bayar DP 5 juta. Berarti sisa yang harus dilunasikan 25 juta ya. Nah, kalau travelnya janjiin komisi 5 juta untuk setiap jamaah baru yang Anda bawa, artinya Anda cuma perlu cari 5 orang. Pas banget kan hitungannya? Secara matematika, ini klop. Betul, hitung-hitungannya memang nyambung. Tapi poin terpentingnya tuh bukan di situ. Dalam hukum muamalah Islam, yang jadi penentu halal atau haram itu bukan sekedar hasil akhirnya, tapi bentuk dan struktur akad alias kontrak di awalnya. Nah, disinilah letak kerumitan yang sering orang nggak sadari. Transaksi yang kelihatannya cuma satu ini sebetulnya menyembunyikan dua kontrak berbeda yang digabung jadi satu paket. Coba kita pisahkan ya. Di satu sisi Anda itu posisinya sebagai pelanggan yang melakukan akad ijarah atau sewa jasa perjalanan. Tapi di sisi lain, pada saat yang bersamaan, Anda juga jadi agen pemasar dengan akad wakalah bil ujroh. Anda mewakili travel buat cari pelanggan dan dapat komisi. Jadi ada dua peran, dua akad dalam satu transaksi. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Hak Anda untuk jadi pemasar dan dapat komisi atau kontrak dua itu punya syarat. Syaratnya adalah Anda harus daftar jadi jemaah dulu, alias masuk ke kontrak satu. Kedua kontrak ini nggak bisa dipisahkan, saling mengikat. Oke, terus gimana pandangan hukum Islam soal kontrak yang digabung-gabung dan pakai syarat begini? Tentu ada aturannya, mari kita lihat prinsip dasarnya. Dalam ilmu fikih, model seperti ini punya istilah khusus, yaitu multi-akad, atau dalam bahasa Arabnya, al-uqud al-murakkabah. Definisinya ya persis seperti kasus kita, dua atau lebih akad digabung jadi satu paket, di mana satu akad jadi syarat wajib untuk akad yang lainnya. Dasar larangannya pun sangat kuat dan jelas. Ini datang langsung dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah SAW dengan tegas melarang adanya dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Biar lebih kebayang, contoh kesepakatan dua dalam satu yang terlarang itu seperti apa sih? Misalnya begini, saya mau jual rumah saya ke kamu, tapi syaratnya kamu juga harus jual rumahmu ke saya. Atau, oke, mobil ini saya jual, asalkan kamu mau sewa apartemen saya. Nah, transaksi yang saling bersyarat seperti inilah yang dilarang. Oke, sekarang kita sudah paham prinsip larangan multi-akad. Yuk, kita balik lagi ke kasus agen travel umroh tadi dan kita terapkan aturan ini. Nah, karena hak untuk menjadi agen pemasar dan dapat komisi itu disyaratkan dengan kewajiban untuk mendaftar sebagai jamaah terlebih dahulu, maka skema ini sudah jelas jatuh tepat ke dalam definisi multi-akad yang dilarang oleh hadis Nabi. Jadi, kesimpulannya sangat jelas dan lugas. Berdasarkan prinsip ini, model bisnis yang menggabungkan dua akad yang saling bersyarat seperti ini, hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Wah, kalau begitu berarti nggak ada jalan dong. Eits, tunggu dulu. Syariat itu selalu memberikan solusi. Tentu ada cara yang benar dan halal. Mari kita lihat bagaimana skema ini bisa diperbaiki. Perbedaannya sebenarnya sederhana sekali. Model yang terlarang itu saat Anda menggabungkan dua peran jadi satu. Nah, model yang diperbolehkan adalah ketika kontrak dan perannya dipisah total. Anda pilih salah satu, mau jadi jemaah saja atau mau jadi agen saja. Ini dia jalan yang halal, langkah demi langkah.
Pertama, Anda bekerja saja sebagai agen pemasaran murni. Nggak perlu bayar DP, nggak perlu jadi jemaah dulu, murni kerja. Lalu, kumpulkan semua komisi yang Anda dapatkan. Nah, setelah uangnya cukup, barulah Anda mendaftar sebagai jemaah biasa dalam sebuah transaksi yang benar-benar baru dan terpisah sama sekali dari pekerjaan Anda sebagai agen. Jadi, kata kuncinya cuma satu, pisahkan. Pekerjaan Anda sebagai agen itu satu perjanjian. Niat dan pendaftaran Anda untuk berangkat umroh itu perjanjian yang lain. Sama sekali tidak ada hubungan atau keterikatan syarat di antara keduanya. Jadi kesimpulannya sangat simpel. Kalau kesepakatannya digabung dan punya syarat, itu dilarang. Tapi kalau kesepakatannya terpisah dan murni, nah itu baru jalan yang dibenarkan. Kemurnian akad adalah kuncinya. Nah, ini jadi pemikiran penutup buat kita semua. Prinsip untuk menghindari kontrak bersyarat yang digabung ini kan sebetulnya sangat mendasar ya. Coba deh kita renungkan, kira-kira di bagian mana lagi dari kehidupan finansial kita sehari-hari, entah itu di perbankan, asuransi, atau jual beli, kita mungkin menemukan adanya model dua kesepakatan dalam satu yang tersembunyi seperti ini?